Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi, lanjutan pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai langkah-langkah penelitian sosial. Yang pertama, kita menentukan topik penelitian. Adapun yang harus diperhatikan, yang pertama, masalahnya harus menarik atau topik yang kita ambil itu harus menarik. Yang kedua, tersedia data yang cukup. Yang ketiga, topik yang dipilih merupakan hal yang baru. Yang keempat, hasil penelitian memiliki manfaat. Yang kelima, kita perhatikan segi subjektif peneliti. Berarti kita harus memiliki kemampuan untuk meneliti. Kita harus mampu untuk memiliki kemampuan dalam teoritis, memiliki metode dalam penelitian, dan memiliki waktu, biaya, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita harus melakukan studi pendahuluan. Berarti kenapa kita harus melakukan studi pendahuluan? Agar peneliti tahu betul masalah yang ingin kita angkat. Berarti bukan hanya cerita belaka, tetapi kita harus tahu permasalahan, benar enggak judul yang kita ambil ini mengenai permasalahan yang tepat yang harus kita angkat sebagai topik dalam penelitian kita. Yang ketiga, kita harus merumuskan masalah. Merumuskan suatu masalah, berarti apa rumusan masalah kita? Misalnya di sini judulnya pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar di SMA. Apa permasalahannya? Berarti kita yang pertama, adakah pengaruhnya? Itu yang pertama kita tanya. Adakah pengaruhnya jarak tempat tinggal siswa yang terhadap prestasi belajar siswa? Yang kedua, yang ingin kita rumuskan masalahnya, seberapa besar pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar siswa? Yang keempat, merumuskan asumsi atau anggapan dasar dan hipotesis penelitian. Misalnya di sini penelitian dengan tema pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar siswa. Anggapan dasar yang pertama itu prestasi belajar siswa sangat bervariasi. Itu anggapan yang pertama. Yang kedua, anggapannya yaitu jarak rumah siswa itu jauh, ada yang berbeda-beda, ada yang dekat, ada yang jauh. Yang ketiga, jarak rumah berbeda membuat kondisi siswa di sekolah juga berbeda. Mungkin yang dekat lebih bersemangat untuk belajar atau tinggi nilainya. Yang jauh bisa jadi dia malas untuk sekolah, malas untuk belajar, sehingga nilainya turun. Itu adalah anggapan dasar atau asumsi dalam penelitian kita. Harus ada anggapan dalam penelitian. Yang kelima, memiliki metode pengumpulan data. Di dalam memilih, yang kelima memilih metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data itu ada dua metode. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kualitatif itu berupa wawancara, yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan kuantitatif menggunakan angket atau kuesioner dalam penelitian. Tergantung judul atau topik yang kita angkat, mana yang lebih tepatnya. Kalau dia berupa angka-angka berarti lebih ke kuantitatif, sedangkan dia berupa deskripsi itu lebih ke kualitatif. Ingat, kualitatif itu adalah berupa deskripsi, sedangkan kuantitatif berupa angka-angka. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.